Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tanita Liasna, salah satu anggota Latsar Angkatan 5, ya, nomor daftar hadir 14, kelompok 1. Di kesempatan ini saya akan menyampaikan learning jurnal saya pada agenda 1, yaitu sikap perilaku bela negara. Nah, pada agenda pertama ini kami disuguhi dengan sikap perilaku bela negara yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua, analisis isu kontemporer. Dan yang terakhir, kesiapsiagaan bela negara. Pembahasan pertama yang diberikan mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan sendiri merupakan konsepsi, cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai seorang warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian bela negara sendiri merupakan tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan kita sebagai seorang warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan juga keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan juga negara dari berbagai ancaman. Setelah kami membahas mengenai wawasan kebangsaan dan juga pengertian dari bela negara, disampaikan pula nilai dasar bela negara yang tertuang pada Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2019 pada pasal 7 yang menyatakan bahwa nilai dasar dari bela negara terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, cinta tanah air, kemudian sadar berbangsa dan bernegara, kemudian setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta yang terakhir kemampuan awal bela negara. Selain membahas mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, kami disuguhi pula mengenai isu kontemporer. Isu kontemporer sendiri merupakan analisis perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu strategis kontemporer sebagai wawasan strategis PNS dengan menyadari pentingnya modal insani dengan menunjukkan kemampuan kita berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis dalam menjalankan tugas jabatan sebagai seorang PNS profesional pelayanan masyarakat. Nah, kemudian isu-isu kontemporer ini yang berakar dari zaman ke zaman itu dapat berupa korupsi, kemudian narkoba, radikalisme, money laundry, hingga kejahatan mass communication. Nah, isu-isu kontemporer ini sendiri dapat dianalisis. Ya, yang pertama dengan teknik tapisan isu. Ya, jadi teknik tapisan isu ini menetapkan rentang penilaian dari 1 sampai 5 ya pada kriteria aktual, kelayakan, problematik, dan kekhalayakan. Nah, jadi aktual artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kemudian kekhalayakan artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya, problematik sendiri artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah ya yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif. Kemudian yang terakhir kelayakan. Nah, kelayakan ini artinya isu tersebut masuk akal, realistik ya, kemudian relevan dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Kemudian alat bantu tapisan isu juga dapat menggunakan kriteria USG. Ya, dari mulai sangat USG atau tidak sangat USG. Ya, urgensi. Yang pertama, seberapa mendesak suatu isu tersebut harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Sedangkan seriousness ya, seberapa serius suatu isu harus dibahas dan dikaitkan ya dengan akibat yang akan ditimbulkan. Kemudian ada growth. Growth sendiri seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani dengan segera.
Nah, jadi analisis isu ini ya disampaikan kepada kami pada saat agenda 1 dapat dianalisis dengan mind mapping, fishbone diagram, dan juga analisis SWOT. Dan yang terakhir, kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara sendiri merupakan suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik maupun mental ya, dan juga sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap kita dan juga tekad kita secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan kita terhadap NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Nah, jadi keterkaitan antara wawasan kebangsaan, isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara, menurut saya, wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara dan menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai seorang pegawai negeri sipil profesional pelayanan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam Learning Journal Agenda 1 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.